Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di BGS Project. Ini video pertama saya setelah libur lebaran sekitar 10 hari ya, kurang lebih. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman subscriber. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia stay di channel BGS Project ini, di channel yang masih banyak kekurangan ini teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman jika ada salah-salahnya ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman, kita langsung saja troubleshooting mainboard ini teman-teman. Ini udah malam ya, tapi kondisi jalan masih ramai, jadi mohon maaf jika suaranya agak terganggu dengan suara motor. Oke teman-teman, di depan kita ini sudah ada mainboard Asus, kodenya adalah X451CA mainboard revisi 2.1. Bagi teman-teman yang mau mengikuti, silahkan download skemanya, ini kodenya. Oke teman-teman, jadi akan saya jelaskan dari awal kondisi mainboard ini ya. Jadi masalah dari mainboard ini adalah mainboard ini kadang-kadang itu tidak bisa ngecas, kadang-kadang bisa, terus kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala, seperti itu ya. Jadi kalau pakai baterai itu juga kadang-kadang bisa nyala, kadang-kadang tidak bisa. Terus yang kedua itu tidak bisa ngecas, kadang-kadang tidak bisa ngecas, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau pakai ini adaptor, dia kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, seperti itu ya teman-teman. Ini saya coba gunakan adaptor, saya switch ya. Nah ini kondisinya masih mau menyala ya teman-teman. Jadi karena kondisinya seperti ini, jadi saya akan melewati step bagian pengukurannya ya. Tapi akan saya jelaskan sedikit kenapa mainboard ini kadang-kadang bisa ngecas, kadang-kadang mati, kadang-kadang kalau pakai baterai itu tidak bisa ya. Ini mau saya buatkan tutorialnya secara penuh karena kondisinya itu masih menyala. Kalau menyala, jadi saya mau melewatkan proses pengukurannya. Jadi akan saya jelaskan saja ya teman-teman. Yang penting teman-teman semoga nanti bisa paham. Dan mohon maaf sebelumnya jika nanti penjelasannya kurang tepat atau ada yang salah, karena saya juga masih belajar ini teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi ini mau saya tancapkan tapi agak sulit. Seperti ini pakai baterai ya. Loh, ini masih bisa menyala teman-teman. Tapi kalau ini ditancapkan terus, ini dimatikan dulu ya, mati ya. Nah ini kalau ditancapkan terus seperti ini masih proses. Nah ini kan bekerja, ini menandakan kalau ampere naik seperti ini, sistem charging itu sudah bekerja ya teman-teman.
ini nanti kalau didiamkan sekitar 10 menit, dia pasti akan mati. Jadi dia tidak bisa bertahan lama saat proses chargingnya ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, ini udah saya jelaskan masalahnya tadi ya. Yang pertama itu kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala, kadang-kadang ngecas, kadang-kadang pakai baterai tidak nyala, kadang-kadang bisa nyala. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi karena posisinya ini sudah dalam kondisi menyala, maka tidak mungkin saya harus melakukan pengukuran ya. Jadi akan saya berikan sedikit penjelasan saja ya teman-teman. Kenapa laptop ini bisa seperti itu? Sebentar kita balik. Teman-teman, jangan ditiru ya. Kalau bisa harus safety ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita masuk ke penjelasannya. Oke. Kenapa mainboard ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, kadang-kadang bisa ngecas, kadang-kadang pakai baterai tidak nyala. Jadi yang mengontrol tegangan awal itu adalah IC ini teman-teman. Di sini ada IC charger. Di sini kodenya adalah itu BH25A teman-teman. Jadi saya ulangi, yang mengontrol dari tegangan utamanya itu ya ini teman-teman, IC charger. Nah, yang mengontrol itu namanya apa? Output apa namanya? Itu namanya adalah AC drive. AC drive itu kalau dilihat di skema itu di pin 4 itu menuju ke sini, ke kaki gate ya. Jadi AC drive itu menuju ke MOSFET ini yang akan diteruskan menjadi tegangan gate ya. Nah, itu kalau dia pakai charger tidak bisa nyala, itu karena AC drive-nya mungkin tidak muncul ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau pakai baterai kok tidak bisa nyala, ya kemungkinan adalah IC-nya ini teman-teman. Karena di pin ini ya, pin positif ini itu ada MOSFET ini. Nah, MOSFET ini juga sama dengan MOSFET ini. Dia adalah MOSFET N-channel. Dan MOSFET ini bekerja jika kaki gate itu terumpan sekitar 20 volt ke atas ya teman-teman. Biasanya 25 volt. Jadi kaki gate ini di MOSFET ini yang ngontrol juga IC charger ini. Namanya kalau nggak salah di baterai di situ namanya, sebentar, itu di kaki pin di IC ini pin 11 namanya baterai drive atau BAT-DRV, BAT drive, seperti itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan mainboard ini kadang-kadang bisa nyala, kadang-kadang tidak nyala, kadang-kadang tidak bisa ngecas. Jadi tugasnya IC ini ya agak berat ya, karena dia yang mengontrol tegangan utamanya. Seperti itu. Jadi kalau tegangan AC drive ini tidak muncul, ya kalau pakai ini, pakai adapter pasti tidak muncul. Karena apa?
tegangan hanya berhenti di sini, berhenti di kaki awal ini ya, sini loh, di ini, di MOSFET ini loh. Kalau tidak muncul ya, jadi kalau pakai charger dia tidak nyala itu karena kemungkinan adalah tegangan AC drive dari IC charger ini tidak keluar sebesar 25 volt untuk membuka atau memicu tegangan kerja dari MOSFET ini. Kalau pakai baterai itu tidak bisa menyala ya, karena tegangan baterai drive yang untuk menuju kaki gate di MOSFET ini tidak keluar juga. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini karena kondisinya masih menyala, saya tidak buat videonya ganti seperempat, enggak ya. Jadi mungkin kalau nanti laptop ini bermasalah, akan saya buatkan part 2. Jadi saya ulangi lagi, untuk penanganannya saya akan mencoba dulu ya caranya. Yang paling ringan itu adalah mengangkat pasang. Jadi kita lepas dulu, lalu kita pasang lagi IC charger ini. Kalau kita tes beberapa hari, jika sudah normal, berarti kita tidak perlu mengganti teman-teman. Seperti itu. Jadi kita menggunakan cara yang ringan-ringan dulu ya. Jadi ini tidak saya lepas karena kondisinya itu masih menyala ya. Jadi intinya begitu ya. Intinya ini nanti akan saya pasang lepas IC-nya ini. Setelah itu saya coba seperti itu ya. Tapi kalau setelah kita coba mainboard ini masih sama, berarti mungkin akan saya buatkan di part 2-nya. Part 2-nya berisi apa? Ya pengukurannya menuju sini-sini itu loh teman-teman. Seperti itu. Nah, lihat teman-teman, itu hilang ya. Itu hilang. Dan ini juga enggak ngecas. Kalau di switch, ini saya switch ya teman-teman. Saya switch itu enggak ada pergerakan ampere. Nah ini jadi saya bekerja 2 kali teman-teman. Saya sudah ngomong panjang lebar, ini tiba-tiba mati. Jadi kita akhirnya melakukan pengukuran saat ini juga teman-teman. Oke. Oke teman-teman, mohon maaf ini ya. Mungkin videonya akan lebih panjang. Ini juga nggak bisa dinyalakan. Coba kita lepas ya chargernya. Itu ya, itu masih menyala, tandanya lampunya hijau. Seperti itu. Lah itu naik lagi teman-teman ya. Seperti itu. Ini normal lagi. Jadi kan saya yang bingung ya ini. Mau saya apakan ya? Oke ya teman-teman, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita hanya akan
melepas pasang IC ini. Jika setelah kita melepas pasang IC ini masih sama saja, dalam arti kasusnya masih kambuh-kambuh saja, masih kadang-kadang bisa ngecas, kadang-kadang enggak, kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati, jadi kita akan mengganti IC ini ya. Jadi di video kali ini tidak saya buatkan video lepas pasangnya, intinya seperti itu saja ya, karena ini saya juga bingung mau saya apakan kalau seperti ini. Sudah saya jelaskan panjang lebar, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala. Jadi intinya ya IC ini yang bermasalah, seperti itu kemungkinan ya. Jadi yang bermasalah tegangan apa? Tegangan AC drive yang untuk MOSFET dari adaptor, sama tegangan baterai drive yang menuju ke MOSFET baterai ini, seperti itu. Intinya ya pokoknya IC ini, intinya ya loh, itu mati lagi teman-teman. Pokoknya intinya IC ini ada tegangan yang hilang. Yang tegangan apa? Tegangan AC drive sama baterai drive, seperti itu saja ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Mohon maaf tidak saya buatkan video pasang lepasnya, tapi jika nanti setelah saya eksekusi pasang lepas terus saya tes ternyata masih sama, akan saya buatkan video yang kedua, part 2 ya teman-teman, seperti itu. Karena ini saya juga bingung, bener-bener bingung teman-teman, mau saya jelaskan sekarang juga masih menyala, seperti itu. Oke ya, saya coba lagi nih. Loh, dia menyala teman-teman ya, lampunya hijau menyala, seperti itu. Mati ya kan. Saya coba lagi untuk mengecas. Nah, itu nyala lagi teman-teman ya, seperti itu ya. Intinya IC ini kita akan coba lepas pasang dulu, seperti itu. Untuk selanjutnya jika masih ada trouble, masih bermasalah, akan saya buatkan video part 2 nya agar lebih jelas. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.